Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera, tanggal 17 Mei 2023. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan hari yang baru untuk setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami anugerah dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu belajar firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak dapat seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak mau bersukacita? Tentu kita akan lebih memilih bersukacita daripada berduka cita. Namun, apakah ketika kita mengikut Tuhan Yesus berjanji bahwa hidup kita penuh dengan sukacita tanpa ada tantangan dan air mata? Tentu tidak. Seperti kebanyakan orang masa kini, para murid Yesus juga mengikut Yesus dengan harapan akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Lalu, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, siapkah mereka untuk tetap ikut Yesus? Bapak Ibu Saudara, sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus telah mempersiapkan mereka agar dapat memahami apa yang akan mereka alami setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ia mengatakan bahwa penggantinya akan segera datang, yaitu Roh Kudus yang adalah penghibur. Ketika Roh Kudus datang, Yesus tidak akan bersama-sama para murid lagi, tetapi Roh Kuduslah yang akan berdiam di dalam diri setiap murid. Namun, Yesus mengucapkan kalimat yang sulit untuk mereka pahami. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Apakah yang dimaksud dengan tinggal sesaat dan berapa lama? Meski tidak paham, murid-murid tidak menanyakan itu kepada Yesus. Lalu Yesus menjelaskan bahwa suatu saat mereka akan bersedih karena kematiannya. Pada saat itu dunia di sekitar mereka akan bergembira karena musuh-musuh senang atas keberhasilan mereka karena menyalibkan Yesus. Meski demikian, kesedihan murid-murid tidak akan berlangsung lama karena akan berganti menjadi sukacita. Berapa lama hal itu akan berlangsung tidaklah signifikan karena hasilnya lah yang penting, yaitu sukacita yang abadi di dalam Tuhan. Untuk menggambarkan hal ini, Tuhan Yesus memakai ilustrasi kelahiran bayi. Ibu si bayi akan mengalami masa sakit yang begitu berat ketika si bayi sedang dalam proses dilahirkan. Tetapi ketika si bayi sudah lahir, tentu sang ibu sangat bergembira. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, yaitu apa yang menyebabkan duka cita akan diubah Roh Kudus hingga menjadi sukacita. Lalu apa yang membuat sukacita itu? Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Selain itu, Yesus pun memberikan jaminan damai sejahtera.
jaminan keselamatan karena Ia telah mengalahkan dunia. Jaminan itulah yang juga menjadi kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan di zaman ini. Jika saat ini mungkin kita mengalami duka cita, pergumulan dan tantangan yang seringkali membuat kita putus asa. Seringkali kita mungkin bimbang ketika menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami. Ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang akan terus menguatkan kita. Ingatlah juga bahwa ada Tuhan Yesus yang akan terus menyertai kita. Ingatlah juga ada Bapa yang mendengarkan seru doa kita. Sukacita kita sebagai orang Kristen bukan ditemukan ketika kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kita bersukacita karena kita punya Tuhan dan kita memilikinya di dalam setiap waktu, setiap tantangan hidup kita. Sehingga kita terus semakin dipuaskan. Dan sukacita itu adalah sukacita yang kekal, yang hanya dapat kita miliki bila kita hidup di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena di dalam Tuhan kami memiliki sukacita yang sejati. Karena di dalam kehidupan kami, meskipun penuh dengan tantangan, meskipun penuh dengan pergumulan, Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus memberikan kami kekuatan, terus memberikan kami penghiburan, dan terus memampukan kami untuk berjalan di dalam kekuatan-Mu. Namun seringkali ya Tuhan kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami seringkali menghadapi keadaan yang membuat kami putus asa, membuat kami takut dan membuat kami khawatir. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa menjalaninya di dalam sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.